Halo, kaum rebahan lovers. Kembali lagi bersama Mamang. Kita bahas film Donghua The Great Ruler episode 38. Yo 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 yo, menyala abangku. Siapkan kopi, duduk di kursi, matikan TV, atur situasi, duduk dengan rapi. Karena itu tandanya kita akan masuk ke cerita inti. Semua murid baru termasuk MC kita Muchen dan 2 pemenang murid baru terbaik kemarin dikumpulkan di aula seni spiritual oleh sang pemandu ujian. Nah, disinilah para murid baru bertemu. Tetua pemandu ujian menjelaskan bahwa di depan kalian itu adalah pintu masuk menuju Sungai Cahaya yang merupakan tempat menyimpan seni spiritual di dalam aula spiritual, di mana di sana kalian mendapatkan kekuatan seni spiritual yang kalian inginkan. Bahkan tempat yang paling dalam dari Sungai Cahaya ini menyimpan seni spiritual yang sangat tinggi, yaitu seni spiritual tingkat dewa. Jadi kalian harus mempunyai target untuk mendapatkannya. Namun perlu diketahui, kalian di sana harus bertindak sesuai kemampuan kalian masing-masing. Jangan mengira kalian masuk ke sana berarti kalian akan mendapatkan seni spiritual sesuai apa yang diinginkan. Begitu gagal memilih seni spiritual, kalian akan pulang dengan tangan hampa. Karena di dalam Sungai Cahaya ini, ketika kalian mendapatkan seni spiritual langka, kalian tidak akan mendapatkan masalah alias bakalan dapat seni spiritual. Tapi sebaliknya, jika kalian mendapatkan seni spiritual yang hebat, maka kalian akan langsung diteleportasi menuju aula rintangan. Di tempat itu, kalian akan dihadapkan dengan penjaga yang kekuatannya setara dengan seni spiritual yang kalian pilih. Kuncinya, kalian harus mengalahkan penjaga terlebih dahulu, barulah bisa mendapatkan seni spiritual. Jika gagal mengalahkan penjaga, kalian hanya bisa kembali tanpa hasil. Aku menyarankan kalian jangan terlalu ambisius mengejar seni spiritual terhebat. Jika tidak, kalian sendiri yang akan mendapatkan kesialan. Takutnya kalian pulang dengan tangan kosong. Itulah instruksi pemandu murid baru di kompetisi kali ini. Mendengar hal itu, para murid baru termasuk Muchen menghela napas panjang. Takutnya malah menjadi beban pikiran karena ternyata ini tidak semudah yang dibayangkan. Namun karena murid baru, mereka meskipun agak sedikit gugup tapi mereka tidak sabar untuk segera masuk ke pintu itu. Mereka sudah bersiap-siap. Jadi guys, di kompetisi untuk murid baru kali ini ada 2 tahapan. Yang pertama, Muchen harus masuk dan mendapatkan seni spiritual yang hebat. Dan yang kedua, Muchen seharusnya mengalahkan penjaga spiritual itu. Namun Mama agak sedikit ragu dan lumayan berat bagi MC kita. Kenapa? Karena lawannya nanti akan setara kekuatannya dengan seni spiritual yang didapatkan oleh peserta. Sehingga Muchen kekuatannya akan jauh sekali dibandingkan lawannya. Gimana mau mengalahkannya ya guys? Jadi makin penasaran. Muchen dan kawan-kawan masuk ke pintu Sungai Cahaya itu dengan gesit dan cepat. Bak kilat yang menyambar, bak seperti emak-emak dapat uang bulanan suami. Mereka sudah memasuki Sungai Cahaya, itu tandanya kompetisi sudah dimulai. Muchen membuka matanya. Dia melihat situasi, kondisi, dan suasana yang berbeda. Dia berada di dalam lingkaran Sungai Cahaya. Di dalamnya banyak cahaya yang berbeda berseliuran. Dan rupanya semua peserta mempunyai jalan Sungai Cahaya masing-masing. Jadi mereka berjuang sendiri-sendiri. Muchen bergegas melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, dia menangkap satu cahaya. Setelah digenggam, cahaya itu berubah jadi benda seni spiritual. Dia mendapatkan seni spiritual kelas menengah, yaitu tinju petir mematikan, brutal, dan mendominasi. Cukup menggetarkan dan membelah gunung. Wow! Meskipun seni spiritual ini cukup tinggi, namun tidak membuat Muchen terpikat. Karena dia menginginkan seni spiritual tingkat dewa. Jadi benda itu dibuang saja. Tangkapan kedua, Muchen berhasil mendapatkan tangan Gyok Es Daluo. Ini termasuk ke dalam seni kelas atas. Kekuatan yang didapat dari seni ini, apa yang disentuh akan menjadi es dan akan hancur jika ditepuk. Cara melatihnya ini dengan energi spiritual dingin. Cukup lumayan menggiurkan bukan? Tapi tidak dengan Muchen. Dia langsung buang dan lanjut perjalanan. Di setiap ada cahaya yang melewatinya, dia coba dapatkan dan dia lihat
namun belum saja menemukan apa yang dia inginkan. Tiba-tiba dia melihat cahaya yang mencuri perhatiannya. Dia coba menangkapnya dengan jurus cahaya emas, namun tidak berpengaruh apapun terhadap laju cahaya itu. Mu Chen mencoba mendapatkannya dengan cara apapun karena cahaya ini istimewa baginya. Dia mencoba lilit itu cahaya dengan jurus kedua, namun tetap tidak berhasil. Dia coba lagi jurus ketiga, tangan raksasa agung dia keluarkan untuk bisa menahan dan menangkapnya, dan akhirnya Mu Chen mendapatkannya. Ternyata seni spiritual yang dia susah payah dapatkan adalah seni spiritual 9 naga. Seni ini termasuk tingkat petava. Apabila berhasil melatihnya, kekuatan ini akan membelah langit dan bumi oleh 9 naga hanya dengan mengaung saja. Ish, dahsyatnya. Mu Chen mengagumi kekuatan ini. Dia beranggapan bahwa seni spiritual tingkat petapa sudah sedahsyat ini kekuatannya. Kalau dia melepaskan seni ini dan lanjut mencari seni spiritual tingkat dewa, mungkin dia tidak akan mendapatkan apapun. Ketika Mu Chen mencoba menyimpan seni spiritual 9 naga ke dalam tubuhnya, tiba-tiba Mu Chen kehilangan benda itu. Benda tersebut pergi menjauh dari Mu Chen, dan anehnya Mu Chen tidak bisa mengejarnya. Melihat kejadian ini, Mu Chen MC kita beranggapan bahwa ini ulah dari Sukma Jiu, yaitu klon yang ada di tubuhnya Mu Chen. Mu Chen bertanya kepada Jiu, apa yang ingin kamu lakukan? Ini seni spiritual tingkat petapa. Jiu menjawab, ini bukan ulahku. Dan ternyata ini adalah ulah kertas hitam misterius yang bereaksi ketika Mu Chen mencoba mendapatkan seni spiritual tingkat petapa itu. Ketika Mu Chen mencoba menyalahi kertas hitam itu, Mu Chen diseret tubuhnya ke sungai cahaya lebih dalam. Sampailah Mu Chen di tempat gelap, asing, dan baru dia lihat. Ternyata ini adalah tempat dasar dari sungai cahaya. Dan ternyata disinilah seni spiritual tingkat dewa bersemayam. Mu Chen kaget, di hadapannya ada cahaya dan hanya satu-satunya cahaya di sana. Seketika itu juga kertas hitam bereaksi di dalam sukma Mu Chen. Tubuh Mu Chen mengeluarkan cahaya hitam keemasan menyerang cahaya seni spiritual tingkat dewa itu. Seketika cahaya itu pecah dan berubah menjadi benda seni spiritual tingkat dewa, yaitu kitab konstelasi 4 dewa. Karena kertas hitamnya membawa Mu Chen ke dasar cahaya, berarti benda ini sangat berharga, maka Sukma Jiu memerintahkan segera ambil seni spiritual ini. Mu Chen belum percaya bahwa kertas hitam membantunya. Ketika benda ini dipegang oleh Mu Chen, benda ini jauh lebih kuat dari seni yang lain, bahkan lebih kuat dari seni spiritual tingkat petapa sebelumnya. Sukma Jiu meyakinkan kembali bahwa ini adalah seni spiritual tingkat dewa, dan kabarnya kitab konstelasi 4 dewa ini merupakan seni spiritual yang sangat kuat yang tercipta dari jiwa rasi bintang 4 arah. Bisa memanggil jiwa rasi bintang 4 arah, bisa memanggil jiwa rasi bintang di 4 arah. Keempat dewa yang berkumpul bisa menggetarkan langit dan bumi. Wow, dahsyat. Namun ingat, itu artinya bahwa apabila Mu Chen mengambilnya, maka yang akan terjadi lawannya nanti akan sangatlah berat. Mu Chen berpikir mengulang sejenak. Aku dibawa ke sini oleh kertas hitam, bahkan cahaya seni spiritualnya pun ditaklukkan oleh kekuatan kertas hitam. Ini pastinya ada kaitannya antara kitab konstelasi 4 dewa ini dengan kertas hitam yang ada di dalam diriku. Karena aku memiliki peruntungan ini, maka tidak boleh dilewatkan. Kemudian Mu Chen memegang erat benda kitab konstelasi 4 dewa ini. Lalu dia berteleportasi ke tempat aula rintangan, yaitu babak penentuan untuk mendapatkan atau tidaknya hasil atau tidaknya ujian ini. Di sisi lain, para tetua dan pemandu sedang menunggu hasil para murid barunya. Dia menunggu sambil main catur sambil berbincang tentang para murid baru itu. Ternyata di generasi terdahulunya ada 2 murid jenius yang mendapatkan seni spiritual tingkat dewa, yaitu Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketua menanyakan apakah ada yang bisa menyamai rekor mereka berdua yang bisa mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Ada beberapa orang yang cukup hebat di antara mereka. Seni spiritual tingkat betapa tidak susah mereka dapatkan. Ketika para tetua asik ngobrol sambil catur, disitulah suasana membara. Para tetua mendapatkan kabar bahwa seni spiritual tingkat dewa yang disimpan di wilayah inti ada yang menyentuh.
Seketika itu juga suasana hening mencekam dan agak tegang, ditambah para tetua heran dan tidak menyangka ada yang bisa menyentuh seni spiritual tingkat dewa itu. Bahkan tidak bisa dimasuki oleh orang yang berlevel Huatian. Yang lebih tidak mungkinnya lagi, tempat itu tidak ada dalam lingkup pemilihan seni spiritual murid. Mereka para tetua sampai heran akan hal ini. Yang lebih herannya lagi bahwa seni spiritual tingkat dewa yang didapatkan itu adalah kitab konstelasi 4 dewa, di mana seni spiritual tingkat dewa yang kuno dan sangat-sangat susah, bahkan tidak ada yang berhasil melatihnya. Tapi kenyataannya bahwa seorang anak muda sekarang mendapatkannya, dia adalah Mu Chen. Melihat kejadian ini, ketua pemandu mulai mengagumi kemampuan Mu Chen. Selain Mu Chen mendapatkan esensi Jiu Yokue, dia juga dapat menjadikan kitab konstelasi 4 dewa, menyerahkan diri kepadanya. Kita kembali ke aula rintangan. Mu Chen sudah ada di sana. Dia melihat kitab konstelasi 4 dewa ada di ujung sana dan dilindungi oleh penjaga dengan badan yang kekar, muka yang seram, tangan yang besar, kaki yang kuat dan kekuatannya sangat tinggi, berbeda jauh dengan kekuatan yang dimiliki oleh Mu Chen tentunya. Kekuatannya sesuai dengan kekuatan dari seni spiritual itu sendiri. Semakin tinggi tingkat seni spiritual, maka semakin tinggi pula kekuatan penjaga seni spiritual tersebut. Alhasil, peserta akan mengalami hadangan tembok besar menjulang tinggi di hadapan, sehingga untuk mendapatkannya, Mu Chen dan kawan-kawan harus berjuang lebih kuat lagi. Mu Chen bersiap-siap untuk menyerang, tetapi penjaga duluan yang menyerang Mu Chen, dan Mu Chen menyadari bahwa gerakan penjaga itu lebih cepat dari yang dia kira. Adu pukul pun tidak terelakkan. Yang bertubuh kecil harus menahan pukulan yang dilakukan oleh penjaga itu, disusul dengan kekuatan tambahan yang levelnya jauh lebih tinggi, sehingga Mu Chen tubuhnya tidak kuat. Dia terpental ke belakang. Mu Chen menyadari bahwa dia bukanlah lawan yang sebanding dengannya, sehingga dia hanya berpikir untuk saat ini dia hanya bisa bertahan dan sekali beraksi sesuai peluang. Penjaga itu semakin lama semakin kuat, gesit, cepat dan berbahaya. Serangannya bukan main-main. 7 hari 7 malam dia gempur Mu Chen habis-habisan. Sampai-sampai di luar sana para tetua pesimis. Para tetua meremehkan kemampuan Mu Chen kembali dan memberikan komentar bahwa Mu Chen meskipun beruntung mendapatkan kitab konstelasi 4 dewa, tapi kelihatannya tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan penjaga. Karena Mu Chen hanya berlevel Senpo fase akhir, sedangkan penjaga setara dengan level Huatian fase awal. Selisih kemampuannya terlalu jauh. Tampaknya Mu Chen tidak berpeluang untuk mendapatkan kitab konstelasi 4 dewa. Sebegitu pesimisnya para tetua. Padahal kita yakin pasti ada keajaiban yang tercipta. Di dalam pertarungan, Mu Chen terus saja membaca situasi dan kondisi. Dia menyadari betul bahwa jika Mu Chen bertarung dengan gaya seperti ini, mungkin aku tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mu Chen menaikkan kecepatan dan memanfaatkan situasi sambil membaca kelemahan dari sang penjaga. Mu Chen mengeluarkan formasi iblis, membabi buta menyerang penjaga. Namun hanya sedikit tolakan dari tubuh penjaga, Mu Chen terpental ke belakang. Formasi spiritual tingkat 3 tidak berdaya menghadapinya. Akhirnya, Mu Chen mau tidak mau meminta bantuan ke sukmanya yaitu Ziu. Namun sayang Ziu tidak mau membantunya dengan dalih bahwa ini masalah ulah dari Mu Chen itu sendiri. Silahkan cari jalan keluar sendiri, cari saja dalang masalah ini. Ziu hanya memberitahu bahwa lawan yang dihadapinya bukanlah manusia dan bukanlah setan. Mendengar hal itu, Mu Chen tidak pasrah begitu saja. Dia gunakan akal kecerdasannya untuk bisa mencari kelemahan dari penjaga ini. Karena penjaga ini bukanlah manusia yang mempunyai nyawa, melainkan benda yang diprogram dan dikendalikan. Jadi Mu Chen harus mencari dan memastikan bahwa itu adalah koneksi penjaga dengan dalangnya. Sehingga apabila alat koneksinya terputus, maka dapat dipastikan penjaga tidak akan bisa dikendalikan alias mati. Mau tidak mau, Mu Chen harus bisa mendekati penjaga itu dan memastikan sumber kekuatannya dari mana. Setelah mencoba mendekat, akhirnya Mu Chen menemukan apa yang ia cari, dan ternyata sumber kekuatan sekaligus kelemahannya ada di dada, yaitu gelombang formasi. Itu artinya bahwa penjaga ini dikendalikan oleh formasi pada baju perang. Maka yang harus dilakukan oleh Mu Chen adalah mencari kesempatan untuk bisa menggapai dadanya dan merusaknya. Serangan Mu Chen pun dimulai kembali dan tepat langsung di dadanya penjaga. Namun tangan penjaga masih bisa untuk menghalau Mu Chen ke belakang, sehingga ada serangan tolakan yang dilakukan oleh penjaga itu kepada Mu Chen, sehingga Mu Chen itu terpental jauh.
Serangan penjaga untuk kesekian kalinya pun diluncurkan lagi. Mau tidak mau, Muchen melawannya. Dan untungnya serangan Muchen lebih dulu bersarang di dada penjaga itu. Meskipun akhirnya Muchen harus terpental jauh karena terkena pukulan Mike Tyson yang super kuat itu. Muchen mencoba bangkit. Darah dari bibirnya keluar, pipi memar, tidak apa-apa. Karena serangannya berhasil. Dan nampaknya penjaga itu sedikit demi sedikit kekuatannya menghilang. Bisa disimpulkan ya guys gimana endingnya? Siapa yang menang? Segitu aja dulu ya guys ya. Jangan lupa dukung terus channel Mamang BEE Blik Dong Dong. Subscribe dong.